Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung di dalam perkuliahan hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang filsafat idealisme. Kali ini kita akan membahas tentang landasan filosofis idealisme itu sendiri. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa idealisme merupakan sebuah pemikiran filosofis yang telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama beberapa abad. Sebagai sebuah filsafat, idealisme ini kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap pendidikan pada abad ke-20 dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, secara tidak langsung, gagasan-gagasan idealisme itu masih saja merembes ke alam pemikiran pendidikan barat. Sebelum menjadi sebuah aliran filsafat yang berkembang di abad ke-19 Masehi, sebenarnya gagasan-gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato jauh sebelum itu. Secara historis, idealisme ini itu telah diformulasi dengan jelas dan diintrodusir oleh Plato pada abad keempat sebelum Masehi. Dengan gagasan-gagasan dan pemikiran filosofis tersebut, maka akhirnya Plato di sini dijuluki sebagai bapak idealisme. Kalau kita melihat kembali di dalam sejarah bahwa filsafat idealisme itu berkembang dengan pesat. Idealisme dengan penekanannya pada kebenaran yang tak berubah mempunyai pengaruh kuat terhadap pemikiran kefilsafatan. Dalam dunia pemikiran modern, idealisme ini ditumbuh kembangkan oleh tokoh-tokoh seperti René Descartes, Berkeley, Immanuel Kant, kemudian Hegel, dan lain sebagainya. Sedangkan tokoh idealisme yang menerapkan gagasan-gagasan idealisme pada pendidikan modern, diantaranya itu adalah Donald Butler dan Hermann Horne. Dan sepanjang sejarahnya, idealisme ini terkait dengan agama, karena keduanya sama-sama berfokus pada aspek spiritual dan moral. Kalau kita melihat pada makna idealisme, maka idealisme tersebut merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran. Atau dengan kata lain bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran, serta idealisme berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi itu dapat dijelaskan melalui jiwa. Pada awalnya, idealisme itu adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran, akal pikir, daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya materi. Idealisme menekankan akal pikir sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi, dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal pikir. Artinya, kita dapat memahami bahwa idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide.
realitas yang berwujud sebenarnya lebih dulu ada dalam realitas ide dan pikiran, dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Meskipun demikian, idealisme tidak mengingkari adanya materi. Materi menurut idealisme itu merupakan bagian luar dari apa yang disebut sebagai hakikat terdalam, yaitu akal atau ruh. Sehingga materi merupakan bungkus luar dari hakikat, pikiran, akal, budi, ruh, atau nilai. Dengan demikian, idealisme sering menggunakan terma-terma yang meliputi hal-hal yang abstrak, seperti ruh tadi, akal, nilai, dan kepribadian. Dan di sini idealisme percaya bahwa watak sesuatu objek adalah spiritual, non-material, dan idealistik. Teman-teman semuanya, pemikiran idealisme ini selalu diidentikan dengan Plato, karena Platolah yang sering dihubungkan dengan filsafat idealisme. Sebab pandangan ini muncul dikarenakan Platolah yang merupakan bapak filsafat idealisme atau pencetus filsafat idealisme. Menurut Plato, hakikat segala sesuatu itu tidak terletak pada yang bersifat materi atau bendawi, tetapi sesuatu yang ada di balik materi itu, yaitu ide. Ide di sini bersifat kekal, imaterial, dan tidak berubah. Walaupun nantinya materi hancur, ide tidak akan musnah. Sedangkan dalam hal mencari kebenaran, Plato berpendapat bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan di dalam dunia nyata, sebab dunia nyata ternyata tidak permanen dan selalu mengalami perubahan. Artinya bahwa dunia materi bukanlah dunia yang sebenarnya. Tetapi hal itu merupakan analogi atau ilusi semata yang dihasilkan oleh panca indera. Jadi walaupun idealisme selalu dihubungkan dengan Plato, akan tetapi lahirnya idealisme sebagai mazhab atau filsafat itu bukanlah pada zaman Plato masih hidup. Istilah idealisme ini itu untuk menunjukkan suatu aliran filsafat itu baru dipakai pada abad ke-19 Masehi. Aliran filsafat idealisme dalam abad ke-19 Masehi itu merupakan kelanjutan dari pemikiran filsafat rasionalisme yang berkembang pada abad ke-17 Masehi. Para pengikut aliran idealisme ini pada umumnya filsafatnya bersumber dari filsafat kritisismenya Immanuel Kant. Seperti Fichte contohnya, yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif. Fichte ini merupakan murid langsung daripada Kant. Demikian juga dengan Schelling, yang filsafatnya disebut dengan filsafat idealisme objektif. Kemudian, kedua filsafat idealisme ini, baik itu yang subjektif maupun yang objektif, itu disintesiskan dalam filsafat idealisme mutlaknya Hegel yang hidup antara tahun 1770 sampai dengan 1831 Masehi. Teman-teman semuanya, pandangan filosofis idealisme itu dapat dilihat pada cabang-cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau kita lihat dari sisi kajian ontologi tentang realitas akal pikiran yang ada di dalam filosofis idealisme, itu bahwa realitas bagi idealisme itu adalah dunia penampakan yang ditangkap dengan panca indera. Dan dunia realitas yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran atau yang disebut dengan mind. Dunia akal pikir itu terfokus pada ide gagasan yang lebih dulu ada
dan lebih penting daripada dunia empiris indrawi. Artinya apa? Ide gagasan yang lebih dulu ada dibandingkan dengan objek-objek material. Hal ini dapat diilustrasikan dengan konstruksi sebuah kursi misalnya. Para penganut idealisme itu berpandangan bahwa seseorang haruslah telah mempunyai ide tentang kursi dalam akal pikirnya sebelum ia dapat membuat kursi untuk diduduki. Nah, metafisika idealisme itu nampaknya dapat dirumuskan sebagai sebuah dunia akal pikir kejiwaan. Meskipun idealisme berpandangan yang terfokus pada dunia ide yang bersifat abstrak, namun demikian ia tidak menafikan unsur materi yang bersifat empiris indrawi. Pandangan idealisme itu tidak memisahkan antara sesuatu yang bersifat abstrak yang ada dalam tataran ide dengan dunia materi. Namun menurut idealisme, yang ditekankan adalah bahwa yang utama adalah dunia ide. Karena dunia materi tidak akan pernah ada tanpa terlebih dahulu ada dalam tataran ide. Teman-teman semuanya, pandangan filosofis idealisme yang kedua adalah dari cabang epistemologi. Dalam hal ini tentang kebenaran sebagai ide dan gagasan. Kunci untuk mengetahui epistemologi idealisme itu terletak pada metafisika mereka. Ketika idealisme menekankan realitas dunia ide dan akal pikiran dan jiwa, maka dapat diketahui bahwa teori epistemologinya pada dasarnya adalah penjelajahan secara mental mencerap ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep. Dalam pandangannya, mengetahui realitas tidaklah melalui sebuah pengamalan melihat, mendengar, ataupun meraba, tetapi lebih sebagai tindakan menguasai ide sesuatu dan memeliharanya dalam akal pikiran. Dari sini kita dapat memahami bahwa pengetahuan itu tidak didasarkan pada sesuatu yang datang dari luar, tetapi pada sesuatu yang telah diolah dalam ide dan pikiran. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa menurut idealisme, proses untuk mengetahui dapat dilakukan dengan mengenal atau mengenang kembali ide-ide yang tersembunyi, yang telah terbentuk dan telah ada dalam pikiran. Dengan mengenang kembali, pikiran manusia dapat menemukan ide-ide tentang pikiran makrokosmik dalam pikiran yang dimiliki seseorang. Artinya, pada dasarnya, mengetahui itu melalui proses mengenal atau mengingat, memanggil dan memikirkan kembali ide-ide yang tersembunyi atau tersimpan, yang sebetulnya telah ada dalam pikiran. Apa yang akan diketahui sudah ada dalam pikiran. Kebenaran itu berada pada dunia ide dan gagasan. Beberapa penganut idealisme mempostulasikan adanya akal absolut atau diri absolut yang secara terus-menerus memikirkan ide-ide itu. Kata kunci dalam epistemologi idealisme adalah konsistensi dan koherensi. Para penganut idealisme memberikan perhatian besar pada upaya pengembangan suatu sistem kebenaran yang mempunyai konsistensi logis. Segala sesuatu yang inkonsisten
dengan keharmonisan hakikat alam semesta harus ditolak karena sebagai sesuatu yang salah. Nah, dalam idealisme, kebenaran adalah sesuatu yang inherent dalam hakikat alam semesta. Oleh karena itu, ia telah lebih dahulu ada dan terlepas dari pengalaman. Dengan begitu, cara yang digunakan untuk meraih kebenaran tidaklah bersifat empirik. Penganut idealisme itu mempercayai intuisi, wahyu dan rasio yang dalam fungsinya meraih dan mengembangkan pengetahuan. Metode-metode inilah yang paling tepat dalam mengumuli kebenaran sebagai ide gagasan di mana ia merupakan pendidikan epistemologi dasar dari idealisme. Teman-teman semuanya, landasan filosofis idealisme yang ketiga itu dilihat dari kajian aksiologi, nilai-nilai dari dunia ide itu sendiri. Aksiologi idealisme itu sangat berakar kuat pada cara metafisisnya. Menurut George Knex, jagat raya ini hanya dapat dipikirkan dan direnungkan dalam kerangka makrokosmos dan mikrokosmos. Dari sudut pandang ini, makrokosmos dipandang sebagai dunia akal pikir yang absolut, sementara bumi dan pengalaman-pengalaman sensori itu dapat dipandang sebagai bayangan dari apa yang sejatinya ada. Dalam konsepsi demikian, tentu akan terbukti bahwa baik kriteria etik maupun estetik dari kebaikan dan kemudahan itu berada di luar diri manusia, berada pada hakikat realitas kebenaran itu sendiri, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang abadi dan baku. Dalam pandangan idealisme, kehidupan etik dapat direnungkan sebagai suatu kehidupan yang dijalani dalam keharmonisan dengan alam. Jika diri absolut dilihat dalam kacamata makrokosmos, maka diri individu manusia dapat diidentifikasi sebagai suatu diri mikrokosmos. Dalam kerangka itu, peran dari individual akan bisa menjadi maksimal, mungkin mirip dengan diri absolut. Jika yang absolut dipandang sebagai hal yang paling akhir dan paling etis dari segala sesuatu, atau sebagai Tuhan yang dirumuskan sebagai yang sempurna, sehingga sempurna pula dalam moral, maka lambang perilaku etis penganut idealisme itu terletak pada peniruan diri absolut. Manusia adalah bermoral jika ia selaras dengan hukum moral universal yang merupakan suatu ekspresi sifat dari zat absolut. Ketika manusia dapat menyelaraskan diri dan dapat mengejawantahkan diri dengan yang absolut sebagai sumber moral etis, maka kehidupan etik telah diperolehnya. Mungkin kita dapat mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Goethe, salah satu tokoh idealisme, yang menyatakan bahwa pengalaman yang punya nilai didasarkan pada kemampuan untuk meniru Tuhan sebagai sesuatu yang absolut, sehingga nilai etik itu sendiri merupakan sesuatu yang mutlak, abadi, tidak berubah dan bersifat universal. Kemudian estetika idealisme juga dilihat dalam kerangka makrokosmos dan mikrokosmos. Penganut idealisme itu berpandangan bahwa keindahan itu ada ketika direfleksikan sesuatu yang ideal. Seni misalnya yang berupaya mengekspresikan yang absolut, maka seni di sini dikategorikan sesuatu yang memuaskan secara estetik. Demikian, insya Allah jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.